Gimana jadinya kalau dua masalah lingkungan gede, banjir sama sampah, di satu sekolah, ternyata bisa diatasi pakai satu solusi cerdas? Kayaknya mustahil ya? Eits, tapi nggak buat anak-anak SMKN 1 Tanjung Sari. Yuk kita bedah inovasi keren mereka ini. Coba deh kalian bayangin, tiap kali hujan gede, air tuh langsung ngegenang. Bukan cuma di lapangan doang, tapi sampai masuk-masuk ke kelas. Ini bukan lagi soal nggak nyaman loh, tapi udah jadi masalah serius yang dihadapi siswa-siswi SMKN 1 Tanjung Sari ya, setiap hari. Jelas, belajar jadi keganggu, dan suasana sekolah jadi terasa nggak sehat sama sekali. Jadi masalahnya tuh ada dua, dan saling berhubungan. Pertama, penyerapan airnya jelek banget. Jadi ya, halaman sekolah langganan banjir. Terus yang kedua, satu-satunya cara mereka ngurusin sampah, ya dibakar. Udah deh, udaranya jadi kotor, tanahnya rusak. Bener-bener kayak lingkaran setan yang gak ada putusnya. Nah tapi disinilah kerennya, anak-anak di sana tuh nggak pasrah gitu aja. Mereka justru ngelihat masalah ini sebagai tantangan. Mereka yakin pasti ada cara yang lebih baik, dan mereka benar-benar niat buat nemuin solusinya. Jadi gimana perjalanannya? Mereka mulai dengan aksi nyata loh. Mereka datang langsung ke tempat pengelolaan sampah buat belajar dari ahlinya. Gak cuma itu, mereka juga rajin riset, baca-baca buku dan jurnal. Nah, dari gabungan antara praktek lapangan sama teori inilah, lahirlah sebuah ide yang brilian. Dan inilah dia solusinya, Kabiko. Namanya unik ya, ini singkatan dari 3 hal penting, konservasi air, biopori, dan kompos. Tapi yang paling penting buat diingat, ini tuh bukan 3 hal yang jalan sendiri-sendiri. Ini satu sistem terpadu yang super cerdas buat nyelesain 2 masalah sekolah tadi sekaligus. Dan tahu nggak, bagian terbaiknya, bikinnya tuh gampang banget. Serius, cuma perlu tandain area yang sering banjir, terus bor lubang, masukin pipa paralon yang udah dilubangin, udah selesai. Lubang ini sekarang punya 2 fungsi keren. Nyerap air hujan ke tanah, sekaligus jadi tong sampah organik buat bikin kompos. Oke, alatnya udah ada. Tapi, sebuah alat secanggih apapun kan nggak akan ada gunanya tanpa orang yang menjalankan. Nah, ini poin pentingnya. Kunci sukses Kabiko itu ada di kerjasama seluruh warga sekolah. Semuanya ikut terlibat setiap hari. Ini benar-benar proyek gotong royong. Gimana sih rutinitas hariannya? Gini, setiap pagi para siswa ngumpulin daun kering sama sampah organik sisa makanan. Terus, semua itu langsung dimasukin ke lubang biopori. Ada satu lagi trik cerdasnya. Anak-anak asrama nambahin air cucian beras ke lubang itu. Katanya sih itu bisa mempercepat proses pengomposan secara alami. Keren! Dan hasilnya, wow, transformasinya kelihatan banget. Coba lihat perbedaannya. Banjir yang tadinya jadi musuh, sekarang malah jadi cara buat nyimpan air. Sampah yang dulu cuma jadi asap, sekarang jadi kompos super subur. Lingkungan yang tadinya nggak enak dilihat, sekarang jadi sekolah yang hijau, asri, dan sehat. Perubahannya benar-benar luar biasa kan? Hasil nyatanya tuh banyak banget. Pertama, genangan air udah nggak ada lagi. Terus, lubang-lubang biopori itu sekarang jadi pabrik kompos berkualitas tinggi. Komposnya dipakai buat nyuburin taman sekolah, jadi tanamannya makin sehat dan bagus. Bahkan nih, sisa komposnya mereka kemas dan coba jual secara online. Jadi ini solusi yang manfaatnya terus-terusan ngalir. Semua kerja keras mereka ini terangkum dalam sebuah moto yang keren banget. Dari SMKN 1 Tanjung Sari untuk Bumi yang Lestari. Ini nunjukin gimana sebuah aksi lokal yang kelihatannya kecil, yang mulainya cuma dari halaman sekolah, ternyata punya mimpi yang besar untuk bumi kita. Kisah Kabiko ini jadi bukti ya, kalau solusi yang paling ngena itu nggak harusnya ribet atau mahal. Nah ini tinggalin satu pertanyaan penting buat kita semua renungkan. Mungkinkah sebuah lubang sederhana di tanah yang digerakkan oleh semangat gotong royong benar-benar bisa mengubah masa depan lingkungan kita? Coba dipikirin.